kenapa Boboho sekarang eliminasinya cukup banyak Jel. Dia juga suka ada di bagian depan. Ini sudah terjadi di off season kemarin ketika mereka melakukan off season turnamen melawan tim-tim Asia Selatan. Gue lihat banget Boboho sering dimajukan ke arah bagian depan. Pertama, memang indikatornya adalah untuk mendapatkan eliminasi dengan sebagai entry fragger. Tapi yang lebih penting adalah dia kasih informasi sebanyak mungkin. Karena teman-temannya yang mempunyai mekanik lebih tinggi, tanda kutip, akan diberikan tugas lebih berat untuk melakukan crossfire, Jelly. Jarang loh ada yang namanya IGL atau tukang informasi, Kang Informan itu tuh ada di bagian depan. Tapi di sini ada sebuah taktik yang cukup menarik harus kita pantau Zero. Jiggle-jiggle dengan UMP Gaming Badinya berhasil untuk menaklukkan seorang Yoro. Barudak dari Bandung juga dan kali ini AA Cleon juga sudah mulai ditumbangkan. Membuat Boboho seorang diri saja. Mereka tahu, Kak Gendra tahu mana yang harus dibantai terlebih dahulu. Dan kali ini Boboho mau menyelamatkan kawannya sulit. Terlalu jauh dan hati-hati RRQ. Dia sudah mulai mengintai, dia sudah mulai memantau juga menembak ke arah bagian depan dan MRPX lah yang pulang paling awal Eldoge. Dan ingat, MRPX adalah poin tertinggi batas ambang minimal masuk ke PMSL untuk tim non-partnership. Tapi Frenzy itu adalah Nate yang benar-benar matang. Lempar ke arah bagian Hexas, knockdown. Ada Nate yang dilemparkan kembali lagi. Sebuah TikTok ke arah bagian depan. Dan bahkan ternyata mau memberikan knockdown. Ada DBS yang menjadi, S12K yang menjadi pembeda. Tapi Nerpeko pun ter-takedown 0-2K. Bisakah kembali menjadi the savior penyelamat bagi RRQ? Akan ada util lagi kah? Nerpeko memberikan informasi di mana 0-2K terbakar lagi. Tertembak hanya butuh satu peluru lagi. Tapi aura di bagian atas juga berbahaya. Dan ternyata 0-2K rata pulang ke lobby. Walau RRQ harus kehilangan satu playernya, Jali. Jan, MRPX pulang, Kak Gendra pulang, berarti kesempatan besar buat 21 NFT. Pick me, Aura, nyusul poin mereka. Ini pertarungan slot PMSL, cuy. Ini dia, ini yang menjadi penting banget. Dan berbicara Aura, baru kita katakan mereka menjadi third party. Lihat betapa komit mereka, tapi Nate di-cope oleh Mor cukup matang meletup di sana. Tidak memberikan knockdown karena bagian hand for you justru dari seorang player Aura lainnya men-take down seorang Mort. No Mercy terlalu depan. Belum ada backup membuat akhirnya dari RRQ bisa kembali bertahan. 2-on-2 situation. Hands for you bahkan sangat low HP. RRQ dengan pertahanan yang masih cukup kuat. Akan sebuah healing sudah dilakukan oleh Hands for you. 2 melawan 2. Asa masuk ke bagian dalam Nerpeko. Nerpeko memang bisa di bagian luar tapi ada tembakan dari seorang Snappy. Dan lagi-lagi pemain anyar ini menjadi pembeda bagi Aura. Nerpeko melakukan close quarter combat. Hifire akan tidak mudah. Bahkan tidak sempat menumbangkan play dari Aura. Dan Molly yang dilemparkan oleh Snappy membuat satu player Aura lainnya bisa melakukan healing, yaitu Hand for you. RRQ dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Peko, last man standing. Tenang, berusaha untuk tenang tapi nampaknya tidak bisa tenang. Enggak juga, sabar, enggak juga. Kelihatan bokongnya Nerpeko tarik mundur karena bagian belakang dimakan oleh Hands for you. Dan ini dia, naga yang asli ada fire-nya yaitu Aura Fire. Aura Fire kembali membara. Sempat terseok bahkan cukup panjang perjalanan mereka. Tidak maksimal. Kali ini sang raja. Udah mendingan lu bahas yang ini Iya aja. deh, ya udah. Itu polusi gara-gara smoke di Miramar, coy. Iya sih benar, memang smoke yang cukup banyak. Tapi smoke tidak bisa untuk menutup pergerakan dari 21 NFT. Karena memang tidak ada dan Alter Ego. Ini jarang banget lihat Alter Ego nge-push kayak gini sih. Ini menurut gua benar-benar kalkulasi yang tidak terlalu matang dari Alter Ego. Dan bahkan 21 NFT. Tim yang memang kuat secara third party sekarang di kontes untuk melakukan defensif. Tidak berkurang sama sekali player mereka. Bahkan Okta menjadi the last man standing. Rantai dari Alter Ego putus karena Boy Chill, the miracle boy with the nade. Meratakan, memupuskan harapan Alter Ego Ares. Alter Ego yang nabrak, Alter Ego yang rata. Dan bahkan tadi Weimer jatuh gue lihat. Dia tergelincir. Mungkin dari pas dia vehicle terlalu ngebut, lupa ngerem dan dia jatuh. Atau mungkin gue gak tahu apa yang terjadi. Pokoknya tadi gue lihat di elimination feeds dia jatuh dan itu minor yang jadi major banget ketika lu lagi mau nge-push, coy. Betul, dan bahkan tidak ada upaya fight yang mumpuni gitu loh dari Weimer. Yang akhirnya ngebuat, aduh sayang banget 21 NFT. Tapi kita berpindah, Glue sekarang dikontes oleh sang calon juara Persija EVOS. Kehilangan satu player di awal, tadi Lynx. Kemudian revive sedang dilakukan untuk seorang Zuxi. Maju Miseri ke arah bagian dalam. Ternyata revive sudah berhasil dilakukan. Bahkan Miseri kali ini low HP dipush oleh Stickly. Wait, the DBS meratakan, memulangkan Miseri. Dan bahkan balasan dari Red Face belum berhasil untuk menumbangkan Glue. Nate Deko matang ke depan. Glue ternyata masih ada di balik lubang atau di dalam lubang yang sama dan udah mulai bergerak. Ternyata beberapa di antaranya ke dalam zona. Bahkan Red Face tertembak oleh ARF dan ter-take down oleh Blue Zone. Oh, cilaka untuk PCV.
Zuxi mau tidak mau dia harus ngacir sih. Ini pertarungan antar dua tim yang lagi banyak makan ayam hari ini. PJV melawan Glow dan Zuxi dipaksa mundur, dipaksa kabur, dipaksa mencari rumah baru. Menemukan sebuah shack kecil ya. Mungkin ini akan dia harapkan bisa menjadi tempat bukan maksud gue tempat berhenti dia sampai ke match selanjutnya. Tapi kita bakal fokus dengan Dominatus dan juga Glow. Oh no, what happened? Tiba-tiba ada boom acul juga. Join the fight dari area yang berbeda. Ada sebuah pelintasan terjadi. Membuat Dominatus harus berkurang kembali satu persatu player-playernya. Tersisa Onyx dan juga Teteo. Ini kayak fight Dominatus ya. Kayak nggak kelihatan gitu loh. Set, hilang. Itu dia, even without points sekarang gitu loh dari Dominatus sendiri. Awalnya mereka yang punya sekitaran command tersebut. Glow bahkan tadi dikontes oleh Persija EVOS loh. Tapi nggak ada inisiasi kalau gue boleh Harusnya katakan. jadi third party nggak sih? Betul, tidak ada inisiasi yang dilakukan untuk membalikan atau turn the table. Yes. Buat mereka kira bisa memenangkan fight tersebut. Semangat dah tim Dominatus. Gua rasa memang ini pelajaran lah menurut gua untuk PMPL ini. Mereka benar-benar harus mendapat banyak pelajaran dan gua harap mereka tidak hanya dapat pelajaran itu tapi benar-benar take notes dan bisa lebih baik lagi di season berikutnya. Yap, dan tiba-tiba sisa 9 tim, kayaknya match Miramar kali ini jauh lebih cepat. Banyak yang tiba-tiba selonong boy, tiba-tiba ada yang on fire, tiba-tiba ada yang langsung komit buat perang. Tapi masalah dari tadi, perangnya itu tidak tahan lama. Itu dia. Durasinya cepat. Tidak ada lagi berarti micro fight ya bisa kita katakan ya. Lebih banyak macro fight yang membuat fight selesai. Tapi ARF, ayo ini poin yuk buat Onyx bisakah untuk mendapatkannya, justru dia yang tertembak. Dia yang low HP. Onyx lihat agak kebingungan. Mau masuk kemana? Dia agak bingung karena memang tidak menempatkan siapapun untuk menjadi sebuah pondasi lah di dalam game. Ya di dalam zona, sorry. Kalau kita lihat kayak tadi game tim-tim yang papan atas, PJV, Boom, Hierarchy, bahkan di beberapa kesempatan pun juga Morph GPX, sering mereka ngirimin 1-2 orang dulu. Oke. Iya kan? Kemudian di belakang mungkin tetap menjadi penjegal, tapi nggak terlalu komit atau tidak over commit. Kemudian ketika udah dapat zona, ya udah masuk semuanya gitu loh. Oke. Baru abis itu gatekeep maksimal dalam zona. Nah itu yang gue lihat masih kurang dari tim Dominatus dan mungkin tim-tim yang sekarang di papan bawah, tapi Ryzen, that was clean. Dengan Scar-L dan di-end oleh Alkev, eliminasi kedua untuk Bigetron Red Villains. Kali ini mereka yang melakukan gatekeeping menuju ke arah pemain-pemain dari Glow. Tadi satu player berhasil di take down juga. Dan mungkin terjadi kembali fight antara Glow dan Dominatus ya. Kayaknya yang tadi belum rame dan kayaknya sekarang udah rame. Kalau rame lanjut part 2. Ini kayaknya mungkin part 2 fight antara Dominatus dan juga Glow. Tapi Dominatus terpantau begitu pasif. Ini benar-benar pasif banget, tidak ada pasif agresif yang dilakukan. Nih ibarat kalau lagi PDKT lu tidak ada inisiasi sama sekali. Betul. Lu hanya menunggu notif datang. Makanya kalau ada bahasa tarik ulur, dia tarik terus. Iya, ini tarik mundur terus aja, duduk aja, nungguin aja. Kelihatan itu di depan sana, bangkit berdiri seorang Teteo. Tapi nampaknya dua player bakal berusaha untuk nge-pick seorang Teteo. Masih bisa dijiggle-jiggle aja dua player tersebut, tapi nampaknya double pick yang dilakukan oleh Glow. Menyelamatkan nyawa Glow dan membawa pulang Dominatus menuju ke arah lobby. Begitupun juga dengan Alkev. Third party is real. Itu dia, karena BTR ternyata menjadi backstabber dari tim Dominatus. Well, good night, have a good rest menurut gue untuk tim Dominatus. Semangat. Lagi-lagi semangat, besok masih ada 6 game lagi. Mudah-mudahan apa yang kami kritikkan, apa yang menjadi masukan dari banyak komunitas itu bisa diserap dan menjadi permainan luar biasa. Ingat, pertandingan belum berakhir sampai game ke-60. Jadi masih ada 6 game lagi. Yes. So, tunjukkan semangat kalian dan tunjukkan kalau kalian memang pantas berada di PUBG Mobile Pro League. Yap, karena teori-teori doang itu tidak penting. Yang penting adalah prakteknya di sini. 8 tim masih melakukan praktek di Miramar dan Zuxi sudah mulai ketahuan juga oleh seorang Ryzen. Ini yang dinamakan pandangan mantan. Memang yang namanya mantan masih punya signal-signal, lemparan granat terlebih dahulu menuju ke arah bagian depan juga. Tapi kita melihat ke bagian, dibalas sama Xbox. Gue baru mau ngebahas yang di dalam ya. Tiba-tiba Xbox join the fight. Dia tahu tadi BTR yang mengganggu fight mereka dan langsung aja Glow Squad tabrak menuju ke arah bagian depan. Dua player dari BTR langsung tumbang begitu saja karena granat dari Alkev di bagian belakang. Ini membuat pemain-pemain dari Bigetron Red Villains dipulangkan satu persatu. Tersisa Lost Man, lapar seorang diri di bagian pinggiran zona. Berarti masih Valdi ya pendapat gue ya. Lagi-lagi Bigetron lack of awareness. Belakang ya? Karena dari tadi kan udah tahu, dia bahkan yang menjadi aktor pertama nubagin Glow.
Iya. Berarti ada indikasi dong masuk dari bagian kiri. Iya. Tapi kita tidak melihat ada smoke di sana. Kita bakal melihat Ryzen overpick. Tadi gue lihat Yuhai mau melakukan backup. Tapi ingat ada boom juga. Jadi menurut gue di bagian late game seperti ini, split memang kadang berguna. Tapi ketika lagi melakukan split, ya seyogianya nggak boleh terlalu agresif. Iya. Karena ketika ter-takedown akan menjadi mangsa yang mudah bagi tim lain. Dan lapar juga pulang Bigetron yang tadi punya chance besar dengan personil yang masih cukup banyak justru menjadi tim yang pulang di peringkat yang ke-8. Wah, dia benar-benar nggak aware sih sama Glue dan Glue bagus banget. Dia lagi dapetin ritmenya. Dia selalu tahu loh dapetin ritme kayak kapan gue harus tabrak, kapan gue harus maju segala macam lalalali gitu kan. Dan sekarang dia masih melanjutkan lalalali-lilinya menuju ke arah seorang Zoxy. Oh. Dan emang BST. BST gak bisa kemana-mana, gak bisa berjauhan. BTR sampai JV udah pulang duluan ke arah lobby dan Glue Squad mendapatkan entry. Dia dapetin jalur masuk ke arah bagian dalam. Tapi ingat, hati-hati, ada Boom. Boom ini kalau misalkan dia udah dapetin mid to late game dengan 4 orang, biasanya kecenderungannya adalah berbahaya. Itu dia, apalagi ini adalah 4 orang yang memang sudah punya pengalamannya besar. Acul bahkan menurut gua semakin matang di Boom Esport kali ini. Dan lihat bagaimana dengan 4 orang itu, mereka masih ada split 2. Pikmi, wah ini juga dari tadi mungkin gak kedengeran ya dari Pikmi sendiri. Ternyata mereka juga masih 4 orang, 21 NFT memang fight dari tadi. HRF pun demikian, tapi HFX memang rumah dewa tersebut sedari awal tidak tergerus oleh zona yang membuat mereka tidak punya eliminasi. Tapi secara equipment menurut gua mereka masih sangat komplit. So berbahaya banget. Kali ini bahkan Blue yang tertembak 1 demi 1 dari Yami. Dengan M4 Silver Guru yang begitu tajam. Dengan efek petir-petir yang memang setiap connect bulletnya membuat player dari Glue tadi tumbang satunya. Itu M4 lato-lato ya? Betul, Ada karena biji ada lato-lato. biji-bijinya, betul. Iya, ada lato. Untung nggak pas nembak bunyi tak. Ada. Jadi nggak mahal dong. Iya. Jadi tidak premium dong. Ya, baiklah kita bakal lanjut juga dengan Wah, tembakan wah, dari wah. Ponbit Proning Shot menuju ke arah pemain-pemain dari Glue Headshot. Ternyata Razy yang dapetin, gue kira Ponbit tapi memang itu udah di lockdown habis-habisan di-steal. Glue. Gak bisa kemana-mana, ada ARF juga dari bagian kejauhan. Glue kelihatan, Xbox kelihatan, ngepron lagi di situ kan tadi di situ ada yang knockdown. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Belum ketahuan soalnya nih. Betul, masih ada smoke tuh cukup tebal ya kan. Dari area bisa melakukan pick off pun juga dari Boom. Lihat tembakan dari Raziers ya. Dengan mini 14, wah connect satu langsung. Ponbit langsung nembak ketika ada hit marknya connect. Ini benar-benar berarti secara makro komunikasi dari Boom. Berarti satu connect, bro hit ya kan. Ya. Langsung di follow up oleh Ponbit. Tapi Xbox pun tidak bisa bertahan. Dan Glue Team with a great performance, with a great fight. Dia harus pulang ke lobby dan Axel. Finally, my one of the best weapon menurut gua itu AMR Lynx. Ada yang pakai di late game. Menarik ya pemilihannya ya. Agak lain. Dari Axel ya. Dari Axel kayak si itu tadi, siapa Miseri. Betul. Pilih SLR buat bermain di PMPL. Dan kita akan lihat apakah AMR atau AMR yang bukan ASMR Bukan. dari Lynx akan efektif atau enggak. Karena di sini menarik. 5 tim terakhir ya semuanya utuh Jan. Itu Semuanya nggak ada yang fight dari tadi. Mungkin memang ada yang fightnya. Kayak mungkin kita lihat dari Boom. Tadi dia sudah mendapatkan beberapa eliminations. 21 NFT juga ada fight. Tapi fightnya tuh fight cepet gitu. Fight durasi pendek. Yang mungkin hanya beberapa detik kelar. Tidak sampai menit-menitan. Betul. Dan juga kalau kita berbicara dari 5 tim tersisa, ada objektif masing-masing. Boom mau mengejar top 3. 21 NFT, Pikmi, pengejaran PMSL. ARF HFX mau keluar dari dasar klasemen. Ya. Jadi memang ada objektivitas masing-masing yang buat gameplay mereka masih cukup taktis. Nggak ada yang terlalu serampangan untuk push, tidak ada yang serampangan untuk mencari titik yang lebih aman. Tapi HFX tentu yang tidak perlu bergerak karena masih masuk di dalam zona. Yep. Dia punya rumah, dia punya istana ya. Dia mungkin yang bakal harus siap menerima tamu. Nah, pertanyaannya adalah tamunya yang bakal mana dulu nih yang datang? Ternyata Joshua yang menjadi tamu pertama untuk HFX, diiringi juga dengan Billboard. Tapi Joshua masuk seorang diri saja di bagian belakang sana. Ini cilaka loh Joshua. Joshua tidak boleh ter-takedown dan Boom sadar. Boom tahu ini sudah mulai perang. HFX kewalahan. Nampaknya kali ini dia harus menghadapi 2 tamu secara bersamaan. Dan agensi Connect Needs-nya menuju ke arah Master Grenade yaitu Yami. Yap, dan ini gua katakan Central memang menguntungkan, tapi tempat Renak akan menjadi tempat ramai. Oh, dia membuka badan tapi what? Billboard ternyata tumbang juga. Pertahanan dari HFX masih cukup mumpuni dan bahkan Boom kembali ter-knockdown dengan Nate yang dilemparkan. Bahkan 2-on-1 situation, tembakan ke arah bagian depan. Boom Esport is not good. Bahkan N terlebih dahulu menggantikan bagian M4. Close quarter combat terjadi lagi, tapi Yami yang dihadapi bahkan 2 player sulit sekali dan HFX 2 tumbang oleh Boom. 2 sedang menghadapi dari Pikmi. Benar-benar keadaan yang mendesak. Bahkan ending tidak selesai. Dan ARF, Shizen, Hazel dan juga Chemistry do something nasty untuk masuk ke arah bagian
bagian dalam, tapi Joshua coba tembakan ke arah bagian luar. Belum ada knockdown yang terjadi, namun utility dilempar. Nate ke arah bagian dalam dan Molly membuat Joshua terbakar sakit sekali bahkan. Veksi pun di Nate dan rata. Big May dipulangkan oleh ARF Team. Oh my god, ini seru banget, semuanya all in ke compound ini. Kecuali 21 NFT yang bakal all in paling terakhir, mereka biarkan semuanya berperang terlebih dahulu. Dan Yami Master Grenade sudah mulai mengokang granat dan that's it. Granat dari Master Nades kita, seorang Yami. Connect menuju ke arah satu player dari HFX, membuat HFX pusing 7 keliling. Tersisa Crusher. Nggak mungkin dong, HFX nebeng sama Crusher doang, karena dari kemarin Crusher mulu yang fight. Ayo dong HFX, bisa dong, tapi ARF sudah mulai melakukan pergerakan. Crusher mendapatkan satu chemistry down. Hazel dengan kawan-kawan menginginkan lawannya, tapi Hazel malah bom bunuh teman. Cilaka, sisa 2 player untuk ARF Eldoge. Oh no, 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 Excel masuk ke bagian dalam dan akhirnya The Horse, The Dark Horse dari Kalimantan tumbang. HFX menyisakan 3 tim kali ini. 21 NFT memang trickster banget untuk melakukan sebuah third party. Boom, menyisakan 2 pun juga dari ARF. 21 NFT masih dengan 4 player. Ini akankah menjadi closing 21 NFT lagi mengingat kemarin? Oh, iya. Pun demikian. Kita lihat bagaimanakah memang 21 NFT sekarang akan melakukan fight karena ARF dan juga Boom mereka ada di bagian edge of circle. Sementara tengahnya dikuasai semua. Dan ingat, kurang dari 1 menit lagi game ini selesai. Ini seru banget karena circle-nya bakal hilang. Jadi mau nggak mau ya udah harus fight. Dan circle udah dikuasai, bisa dibilang 80% itu oleh 21 NFT. Tapi ingat, ini Battle Royale, semua hal bisa terjadi kalau misalkan ada keblunderan. Tapi di sini Boychill kelihatan itu ada kontak mata, kedipan mata antara Hazel dengan Boychill. DBS mana yang paling kuat, jump shot dari Hazel ternyata. Hazel yang mendapatkan satu player bernama Boychill di backup oleh seorang Excel juga dari bagian lantai 2. NFT kehilangan 1. Harusnya Boychill entah bisa diselamatkan atau enggak, karena kalau mau diselamatkan mereka harus numbangin ARF terlebih dahulu. Ini bisa jadi kebalikan, Jan. Tadinya Boom yang fight, bisa jadi sekarang Boom yang jadi terparty. Betul, karena memang ini agak komit ya dilakukan oleh 21 NFT. Tapi kehilangan Boychill tentu mereka masih punya 3 player, mereka masih punya central of the circle. Kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Boom, Smoke sudah mulai tebal. Hazel dan juga Excel menurut gue tadi adalah 2 kombini yang begitu baik. Di mana Hazel close combat dan Excel melakukan tembakan. Namun lihat, ini dia 2 menit 39 detik menuju ending of the game. 21 NFT menjaga trigger disiplin mereka. 3 titik Ramones ke arah Boom, kemudian Lennox ke arah bagian ARF, dan Flippy sepertinya yang akan versatile untuk melakukan follow up entah ke arah bagian Boom atau ARF. Hazel, wow, wah, dia menjauh. Dia menjauh tapi Boom, Yami turun terkena tembakan cukup banyak. Dan ingat, dia ada what? A 200 IQ jumping ke atas rumah atau kandang kuda. Bisa manjat situ. Dan sempet lagi, pertanyaanku sempet gitu loh. Jal, it's Yami things. Oke, it's Yami things. 200 IQ gameplay, lempar nets dulu nggak sih ke arah bagian depan. Ada Ramones, splash damage. Ramones bertemu mantan timnya di depan sana, tapi ternyata satu player pun ditembang. Akibat bola dari Rusher Murni dan bahkan connect nades dari dari Yami menuju ke arah seorang Ramones. Dan bakal langsung di-push begitu saja. Satu persatu player-player dari 21 NFT pun tumbang. Yami melihat ke arah bagian kiri Jerami. Belum connect peluru-pelurunya dan Yami aware. Dengan keberadaan dari ARF di bagian belakang, Lotus lempar sedikit utilities menuju ke arah bagian atap rumah. Linux memancing pergerakan dari Yami, tapi Yami tidak terpancing dan terpaksa gerak, kelihatan itu celahnya. Wow! 2-1 NFT bertahan dan kali ini situasi berimbang. 2 melawan 2. Hazel bakal siap untuk menembak, tapi Linux termakan oleh zona juga. Oh no, 1 melawan 2. Rusher Murni melawan Excel dan juga Hazel. Kiri kanan depan belakang dan malah ARF. Beruang hitam ini yang mengamuk dan bertahan mendapatkan winner chicken dinner. What a game! ARF team, permainan yang luar